Selamat malam semua. Nama saya Kadek Kembar Sari. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang master budget. Adapun rumusan masalah yang kami ambil di sini ada 5, yaitu yang pertama pengertian master budget, yang kedua jenis-jenis anggaran dalam master budget, yang ketiga cara penyusunan master budget, yang keempat tipe-tipe dari master budget, yang kelima periode master budget. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian master budget. Budget adalah ungkapan kuantitatif dari rencana yang ditujukan oleh manajemen selama periode tertentu dan membantu mengkoordinasikan apa yang dibutuhkan untuk diselesaikan terhadap rencana pelaksanaan. Budget biasanya termasuk dalam aspek finansial dan non-finansial dari suatu rencana dan membantu sebagai blueprint bagi perusahaan untuk melakukan pekerjaan di masa depan. Financial budget mengukur nilai yang diharapkan oleh manajemen mengacu terhadap income, cash flow, dan posisi finansial perusahaan. Master budget adalah ringkasan dari proyek finansial dari semua budget perusahaan yang membantu manajemen menggambarkan secara operasi dan finansial perusahaan untuk periode tertentu, dan ini sudah termasuk semua bentuk laporan keuangan perusahaan. Master budget adalah suatu rencana yang telah ditandai oleh perusahaan untuk diselesaikan pada periode budget tersebut. Master budget dikembangkan dari keputusan operasi dan finansial yang dibuat oleh manajer. Keputusan operasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya dari perusahaan yang terbatas dengan sebaik mungkin. Sedangkan keputusan finansial berhubungan dengan bagaimana mendapatkan sumber pendanaan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran dalam master budget. Terdapat dua jenis anggaran yang saling melengkapi dalam suatu perusahaan. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan salah satu biaya yang terpenting dalam pelaksanaan proyek perusahaan. Perusahaan tidak akan berjalan jika tidak adanya biaya operasional. Anggaran operasional juga bisa menjadi salah satu indikator perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti master budget perusahaan. Adapun macam-macam anggaran operasional, yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan langkah awal dalam skema penyusunan. Hal ini dikarenakan anggaran penjualan merupakan salah satu anggaran yang banyak digantung oleh berbagai anggaran yang ada dalam perusahaan. Anggaran induk biasanya disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, anggaran produksi, yaitu perencanaan dan pengorganisasian dalam master budget. Perusahaan sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu di masa depan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diramalkan. Yang ketiga, anggaran bahan baku, yaitu biaya untuk bahan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi untuk memproduksi barang yang akan dijual atau dipasarkan oleh perusahaan. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung merupakan biaya bagi tenaga kerja langsung ditempatkan dan diberdayakan oleh perusahaan dalam proses dan kegiatan produksi secara langsung. Yang kelima, anggaran overhead pabrik, yaitu salah satu biaya pengeluaran perusahaan dalam biaya produksi yang fungsinya sebagai biaya-biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu.
Yang keenam, anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada suatu periode anggaran. Yang kedua itu anggaran keuangan. Merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sistem perencanaan master budget perusahaan. Perusahaan menggunakan anggaran keuangan untuk menunjukkan arus kas perusahaan dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Anggaran keuangan menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Dalam anggaran keuangan terdapat dua macam. Yang pertama, anggaran kas. Anggaran ini berisi anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal, serta bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran neraca. Anggaran ini dibuat untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran neraca tersebut, tercantum jumlah kekayaan, utang dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Anggaran neraca merupakan tahap akhir dari seluruh tahap yang harus dilalui untuk menyusun master budget suatu badan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan master budget. Setiap perusahaan berbeda dalam proses penyiapan penyusunan master budget. Namun demikian umumnya proses penyusunan master budget dilakukan sebagai berikut. Langkah 1. Langkah pertama dalam penyusunan master budget adalah menyiapkan anggaran pendapatan atau anggaran penjualan. B. Langkah 2. Berdasarkan anggaran unit pendapatan, selanjutnya disusun anggaran produksi. C. Langkah 3. Setelah anggaran produksi disusun, maka selanjutnya anggaran biaya bahan baku langsung, anggaran biaya tenaga langsung, dan anggaran biaya overhead disusun. Langkah 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menyajikan jam kerja langsung total dan tarif upah tenaga kerja langsung per jam yang diperlukan untuk memproduksi unit produk sesuai anggaran produksi. Langkah 5. Anggaran biaya overhead pabrik menyajikan estimasi biaya manufaktur tidak langsung. Langkah 6. Langkah selanjutnya setelah menghitung anggaran biaya produksi, anggaran yang harus disusun adalah ending inventories budget. Langkah 7. Anggaran beban pokok penjualan. Selanjutnya disiapkan data untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan ini. Langkah 8. Anggaran biaya non-manufaktur. Berisi anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Langkah 9. Berdasarkan anggaran yang telah disusun di atas, selanjutnya disusun budget atau pro forma income statement sesuai dengan format laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya materi tentang tipe-tipe master budget. Adapun tipe-tipe dari master budget yaitu scaling budget. Scaling budget adalah tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan, pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlahnya yang terbatas. Yang kedua, island item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis yang digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Yang ketiga, performance budget. Tipe ini berguna untuk spesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan. Yang keempat, anggaran konvensional.
Anggaran konvensional adalah sebuah rencana keuangan yang didasarkan pada anggaran yang mendahulunya. Hasil akhir dari pelaksanaan anggaran kemudian dikoreksi dengan menambah atau mengurangi dan dijadikan anggaran baru untuk dilaksanakan di dalam periode berikutnya. Yang kelima, Zero Based Budget atau ZBB dibuat berdasarkan anggapan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dinilai dari nol. Setiap manajer dari pusat tanggung jawab harus dapat menetapkan kegiatan apa yang akan dilakukannya serta berapa total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Penyusunan anggaran sistem ZBB atau Zero Based Budget akan dimulai dengan menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan yang disebut paket pertanggungjawaban. Dari paket-paket tersebut disusun rencana kebutuhan fisik dan dengan menentukan tarif disusun sebuah anggaran. Saya akan membacakan tentang periode master budget. Periode master budget umumnya 1 tahun siklus operasi bisnis master budget di breakdown dalam periode bulan atau kuarter. Beberapa perusahaan menerapkan rolling budget atau continuous budget atau perpetual budget. Rolling budget merupakan anggaran yang terus bergerak dalam periode 12 bulan. Contohnya sebagai berikut. Dapat digambarkan apa pengertian rolling budget. Katakanlah bahwa tahun fiskal perusahaan berakhir pada setiap 31 Desember. Sebelum mulai awal tahun 2017, perusahaan menyusun manual budget secara perinci per bulan dari Januari 2017 sampai Desember 2017. Anggaran ini menjadi rolling budget manakala setelah Januari 2017, perusahaan mengeluarkan anggaran Januari 2017 dan menambahkannya dengan anggaran Januari 2018. Rolling budget ini tetap mencakup periode 1 tahun atau 12 bulan, yaitu periode Februari 2017 sampai dengan Januari 2018. Demikian seterusnya. Pada akhirnya, Februari 2017, perusahaan mengeluarkan anggaran Februari 2017 dan menambahkan anggaran Februari 2018. Manfaat rolling budget, kita akan tetap memiliki satu periode 1 tahun atau 12 bulan penuh. Beberapa perusahaan menerapkan rolling budget dalam periode 3 bulan atau kuarter. Selanjutnya adalah kesimpulan. Induk anggaran adalah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan atau periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Terdapat 3 ancaman dasar terhadap anggaran, yaitu yang pertama anggaran inkremental, yang kedua adalah penganggaran statik, yang ketiga adalah penganggaran fleksibel. Proses penganggaran bermula dari perakiraan penjualan yang menetapkan taksiran penjualan dan harga jual per unit. Perkiraan penjualan yang disusun oleh manajer penjualan didasarkan pada analisis kondisi ekonomi secara umum, tren industri, dan prospek perusahaan. Dari sinilah anggaran penjualan dan tingkat persediaan yang dikehendaki. Anggaran produksi dan anggaran penjualan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, persediaan akhir barang jadi, dan overhead pabrik. Hasil-hasil yang ditetapkan diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam laporan laba rugi dianggarkan. Akhirnya, hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam anggaran kas dan neraca yang dianggarkan.